Sistem Necromancer. Bab 178 sampai dengan 180. Bab 178. Kematian tanpa akhir pembaruan pertama, belum dikompilasi. Keesokan harinya, di pagi hari, Wu Heng pertama kali pergi ke konsorsium Lambang Ular. Menarik seluruh pembayaran barang yang terjual kemarin. Bagaimanapun, dialah yang membuat kesepakatan dengan Lechia, jadi dia harus lebih memperhatikan masalah uang. Setelah keluar dari konsorsium, Wu Heng langsung pergi ke asosiasi. Begitu dia memasuki lobi, dia bertemu dengan beberapa anggota staf wanita dan menyapa mereka dengan senyuman di wajah mereka. "Selamat pagi, Kapten Wu Heng." "Baiklah, selamat pagi," jawab Wu Heng. Hanya beberapa langkah lagi, anggota tim lainnya melambai ke sisi ini. "Anda datang pagi-pagi sekali, Kapten Wu Heng." "Ya, selamat pagi." Wu Heng menjawab sambil tersenyum, tetapi juga memiliki beberapa keraguan di hatinya. Kapan popularitasku menjadi begitu bagus? Di masa lalu, staf biasa juga menyebut diri mereka kapten, tetapi hanya ketika bernegosiasi pekerjaan, tidak seperti sekarang, mereka akan menyapa dari kejauhan. Beberapa profesional yang mengambil tugas di lobi gang melirik penasaran. Mereka yang mengetahui itu adalah kapten tim yang baru dibentuk, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira itu adalah diaken dari daerah tertentu yang datang. Saya menyentuh wajah saya secara tidak sadar, dan sepertinya tidak ada perbedaan. Tanpa henti, dia langsung menuju ruang tim. Membuka pintu, Duke dan Martha sedang duduk di kamar mengobrol. Melihat dia masuk, dia berdiri dan menyapa. Wu Heng mengangguk dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan asosiasi hari ini? Apakah semua orang menyapa saya, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal?" Duke berpikir sejenak dan berkata, "Oh, kami mengirim jenazahnya kembali kemarin, dan identitasnya telah diverifikasi. Tim tersebut dicatat dengan layanan berjasa tingkat ketiga, dan beritanya menyebar ke seluruh asosiasi." Wu Heng tertegun sejenak dan hendak bertanya apa hubungannya dengan menyapa. Kemudian, dia langsung bereaksi. Timnya baru saja dibentuk, dan hanya ada 3 orang. Dalam keadaan seperti itu, membunuh beberapa buronan tingkat ketiga secara berturut-turut bisa menjadi sinyal. Belum lagi seberapa kuatnya, ini bisa dianggap sebagai tim dengan potensi besar. Dengan kecepatan ini, Wu Heng akan segera dipromosikan menjadi wakil diakon atau diakon, dan Duke serta Martha juga dapat menjadi kapten. Saat itu, jika Anda masih tinggal di kota Luntam, Anda akan menjadi pemimpin orang-orang ini. Pasti ada banyak orang yang memiliki mentalitas menjalin hubungan baik terlebih dahulu. Nah, itulah yang terjadi. Setelah Wu Heng mengetahuinya, dia mengeluarkan 9 koin emas dari cincin luar angkasa dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, "Ini adalah uang untuk penyelesaian konsorsium. Kami memiliki total 9.000 koin perak untuk diselesaikan. Sulit agar kamu mendapatkan koin perak, jadi aku membiarkan konsorsium membayarnya, emas." "Wow, banyak sekali." Duke mengulurkan tangan dan menyeka dagunya, hampir meneteskan air liur. 9 koin emas mungkin kelihatannya tidak banyak, tetapi sudah menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Setidaknya, dengan pendapatan warga biasa, mungkin saja mereka tidak akan mampu menyimpan begitu banyak koin emas seumur hidupnya. "Ayo kita bagi." Wu Heng membagi koin emas itu menjadi 3 bagian dan meletakkannya di depan 2 orang lainnya. "Terima kasih, Kapten." Duke tersenyum. "Saya harus berterima kasih kepada Martha atas informasi yang dia berikan." "Oh, terima kasih, Kak Martha." Duke kembali mengucapkan terima kasih kepada Martha. "Terima kasih, Kapten, saya tidak berbuat banyak dalam pertempuran itu." Beberapa orang saling mengalah dan mengumpulkan uang. Kemudian, Wu Heng pergi ke meja depan dan mengambil hadiah. Untuk penjahat yang dicari, total ada 720 koin perak, yang dibagi kepada 3 orang. Semua orang senang sekali, lagi pula penghasilannya tidak sedikit. "Kapten, dengan pencapaian kita saat ini, bisakah kita menjadi kapten?" tanya Duke.
Wu Heng memikirkan tentang apa yang Al Teluk pernah katakan kepadanya, dan menjelaskan, selain prestasi, Anda juga harus mencapai level 8, atau memiliki kinerja khusus. Sekarang, Anda sudah memiliki dasar untuk menjadi kapten. Selama Anda mencapainya levelnya, Anda dapat mengajukan permohonan ke kantor pusat. Kapten asosiasi harus berada di level 8 dan mendapatkan setidaknya satu layanan berjasa level 3. Kelihatannya tidak sulit, tetapi kedua persyaratan ini justru menghambat promosi kebanyakan orang. Kapten tim adalah level 8, dan penjahat yang dicari dengan prestasi level 3 adalah level 10 atau lebih, dan memiliki kekuatan dan pengikut yang kuat. Itu tidak bisa dicapai oleh tim biasa. Sekalipun ada penjahat yang dicari, kebanyakan dari mereka seperti yang ada di kota Blackstone, dipimpin oleh diakon atau wakil diakon untuk melakukan operasi pengepungan dan penindasan. Hanya sedikit orang yang sekuat tim Wu Heng. Duke terkekeh dan berkata, "Kami semua mendapat manfaat dari Anda, Kapten. Tim lain sudah lama tidak menangkap banyak penjahat yang dicari." "Ya, cepat sekali mengikuti arahan Kapten." Martha juga tersanjung. Wu Heng memandang mereka berdua dan berkata, "Jangan meremehkan para buronan penjahat ini. Tak satu pun dari mereka yang mudah ditangani. Kamu juga harus berhati-hati terhadap kaki tangan mereka." Wu Heng tahu seberapa besar bobot timnya. Tidak lebih dari menggunakan senjata api untuk dapat melakukan serangan secara acak ketika lawan kurang nyaman. Hancurkan sebagian besar musuh ke dalam saringan, dan hanya andalkan beberapa kerangka untuk mengepung sisa musuh yang sulit dibunuh. Faktanya, kekuatan tim sendiri tidak tinggi. Sulit bagi 12 anggota tim 12 saja untuk membunuh penjahat yang dicari. "Saya mengerti, Kapten." Keduanya mengangguk. "Oke, tidak ada yang terjadi di sini. Kamu kembali dulu. Jangan berkeliling membawa uang, hati-hati jangan sampai ditatap." Keduanya juga ingin membawa kabar baik kembali secepat mungkin. Dia menyapa, bangkit dan pergi. Wu Heng juga mengumpulkan koin perak. "Berjalan menuju toko bahan alkimia di luar kota, terakhir kali saya mendapatkan 6 inti mayat tingkat pertama yang baru. Untuk menyiapkan ramuan, Anda masih memerlukan beberapa bahan. Selesaikan pembelian material." Wu Heng pergi ke toko baju besi Maolu dan duduk di sana sebentar, menanyakan kemajuan produksi baju besi kulit. "Sekarang saya punya uang, saya harus buru-buru membeli persediaan, yang memperlambat kemajuan konsumsi saya. Duduk saja dan ngobrol sebentar." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Saya melihat seorang pria yang mengenakan armor kulit bergegas masuk dengan cepat. Bos orc melirik ke pihak lain dan terbatuk ringan, "Tamu, apa yang perlu Anda lihat?" Pria itu tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada Wu Heng dan berkata dengan lembut, "Apakah itu Kapten Wu Heng? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu." Wu Heng memandangnya. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya menjadi anggota geng. "Katakan di sini." Pria itu melirik ke arah bos dan petugas toko, ragu-ragu, dan berkata, "Kapten, kakak ipar saya meminta saya untuk datang. Ada beberapa hal penting." Mendengar kata kakak ipar, Wu Heng langsung menyadari bahwa dia adalah milik Wen Manxia. Setelah mengambil kendali geng, dia juga mulai mendukung beberapa anak buahnya. Bangun dan berjalan ke pintu. Pria itu berkata dengan lembut, "Kapten, ada perkelahian di kediaman Anda. Kakak ipar saya telah membawa orang ke sana, tetapi sangat merepotkan bagi geng-geng di pusat kota untuk melakukan sesuatu. Izinkan saya memberitahu Anda untuk kembali secepat mungkin." Wu Heng tiba-tiba mengerutkan kening dan segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Dunia luar masih belum jelas tentang hubungannya dengan Wen Manxia, jadi orang di depannya pasti dikirim ke sini oleh Wen Manxia. Adakah yang berani masuk ke kawasan pemukiman dalam kota? Hal ini membuat Wu Heng merasa seperti sedang diawasi lagi. Anel, yang membunuh dirinya sendiri, pastinya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Ada orang-orang yang lebih berkuasa di balik layar. "Ayo kembali." Wu Heng segera keluar dari toko dan bergegas menuju pusat kota. Namun,
Sebelum keluar dari jalan ini, puluhan anggota geng terlihat menghalangi jalan di depan. Pemimpinnya berdiri di depan dan berkata, "Kapten Wu Heng, apa yang kamu lakukan terburu-buru?" Wu Heng mengerutkan kening dan melihat ke pihak lain. Anggota geng yang mengikutinya menjelaskan dengan suara rendah, pemimpin geng Serigala Putih, Galwan. Wu Heng terus berjalan dan berkata, "Saya meminjamnya." Setelah mengatakan itu, dia membawa beberapa orang bersamanya dan berencana melewati banyak anggota geng. Wajah Galwang berubah serius, dan dia mengambil langkah lain untuk menghalangi jalan. "Kapten Wu Heng, kami kehilangan sejumlah barang kemarin. Saya mendengar bahwa tim kapten kebetulan sedang menjalankan misi di dekat sini. Saya tidak tahu apakah ini masalah ada hubungannya dengan kalian." "Tidak masalah, minggir." Wu Heng cemas, dan nadanya menjadi sedikit lebih dingin. Seseorang menyerang kediamannya, jelas menuju Mini dan Underwhale. Meskipun dia seorang pembantu, dia membeli kembali sendiri. Di dunia ini status budak mirip dengan ternak, namun dalam hati Wu Heng, keduanya sebenarnya hanyalah gadis dewasa. Dia tidak bisa mengubah apapun pada orang lain, tapi dia tidak ingin kedua orang ini berada dalam bahaya di sekitarnya. Galwang masih menolak mengalah, dan nadanya sedikit lebih tinggi, "Uang kami juga uang. Mengapa setelah orang-orang dari asosiasi Anda menjalankan tugasnya, barangnya hilang? Jika Anda tidak bisa memberi saya penjelasan yang memuaskan, kamu tidak bisa pergi hari ini." Petik 2. Teriakan nyaring itu menarik banyak orang untuk menonton. Ketika jumlah orang bertambah, Wu Heng juga mulai khawatir. "Saya takut seseorang akan bersembunyi di tengah kerumunan dan menembakkan panah dingin." Sambil berpikir, pelindung tulang putih langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tulang putih yang mengerikan membuat para penonton mundur 2 langkah. Kemudian dia langsung mencabut senjatanya, menyalakan pengaman, dan menembak kaki kanan Galwan. Bang! Suara tembakan memekakkan telinga. Ekspresi bangga Galwang tiba-tiba berubah, dia jatuh ke tanah dan memeluk kakinya sambil mengerang kesakitan. Bawudong segera melangkah ke depan, menendang seorang anggota geng yang menghalangi jalan, mencengkeram leher Galwang dan mengangkatnya dengan paksa. Wu Heng melihat sekeliling dengan mata dingin, "Singkirkan orang-orangmu." Orang-orang dari asosiasi sebenarnya bertindak sesuka hati, Galwang masih ingin berteriak untuk menyemangati orang-orang di sekitarnya. Tetapi saat Bawudong mengencangkan jari-jarinya, suara Galwang tertahan, dan wajahnya mulai memerah seperti darah. "Memberikan atau tidak? Jika kamu tidak mengizinkanku, aku akan segera membunuhmu dan kemudian bertarung." Wajah Galwang mulai membiru, dan ia mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Orang yang menangkapnya pastilah seorang profesional tingkat tinggi, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengangguk penuh semangat, menunjukkan bahwa dia bersedia bekerja sama. Bawudong sedikit rileks, dan Galwang segera menarik napas panjang, lalu berkata, beri jalan." Hore! Tim bergerak ke kedua sisi. Wu Heng, Wudong dan yang lainnya berjalan maju dengan cepat membawa Galwang. Lewati kerumunan, lempar lawan ke tanah, dan langsung masuk ke dalam kota. Mendekati daerah pemukiman dengan cepat. Dari kejauhan saya melihat beberapa orang berkelahi di rumahnya. Kelompok orang yang satu jelas-jelas adalah anggota geng, sedangkan kelompok orang yang lain, walaupun memakai pakaian biasa, sudah pasti bukan orang biasa berdasarkan kemampuan bertarungnya. Dibutuhkan 3 atau 4 anggota geng untuk menjerat satu orang. Sekelompok satria penjaga besi yang berpatroli datang dari kejauhan dan melihat ke lokasi pertempuran. Pemimpin kelompok itu berbalik dan langsung pergi seolah-olah dia tidak melihatnya. Wu Heng tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Mengeluarkan tongkatnya, melepaskan bone armor lagi, dan mendekatkan Bawudong dengan cepat. "Saat Anda mendekati halaman, angkat senjata secara langsung." Bang 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 gelombang. Beberapa tembakan dilepaskan secara berurutan, mengenai paha orang yang berada di depan. Peluru menembus armor dan darah berceceran di mana-mana. Suara tembakan menarik perhatian orang lain,
dan mereka menoleh. Alasan mengapa dia tidak membunuh siapapun secara langsung adalah karena Wu Hengzhen tidak yakin mana pasukan sahabat dan mana musuh. Meskipun saya percaya bahwa orang-orang yang tersebar dengan peralatan yang tersebar adalah anak buah Wen Manxia, saya tidak sepenuhnya yakin. Tendang kakimu, setidaknya kamu bisa mengenali kerumunannya. Saat ini, Wen Manxia menjulurkan kepalanya keluar dari jendela di lantai 2 dan berteriak, "Tuhan, Kapten, orang-orang itu adalah musuh." Ulurkan tangannya untuk menunjuk ke beberapa orang yang memiliki perlengkapan lengkap. Wu Heng memastikan targetnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan suara tembakan terdengar satu demi satu, langsung menembus tubuh beberapa dari mereka. Bunuh lawan secara langsung sebelum dia sempat bereaksi. "Bawudong, cepat masuk," perintah Wu Heng. Bawudong memimpin dan langsung menyerbu masuk. Beberapa orang di ruangan itu melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik dan tidak berniat untuk tinggal. Mereka keluar dari jendela di sisi lain dan segera melarikan diri ke kejauhan. Salah satu dari mereka melihat ke samping dan melihat wajah yang dikenalnya. Berhenti mengejar, periksa ke atas untuk memastikan tidak ada musuh lain. Saat Bawudong hendak bergegas ke atas, dia melihat Wen Manxia dan yang lainnya berjalan bersama Jiang Yi. Pedang 2 dan panah 1 dan panah 2 belum turun. Pemilik Mini langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sambil menangis terseduh-seduh. Wen Manxia lebih tenang dan berkata dengan lembut, "Pihak lain sudah siap dan mereka semua adalah master. Kami hampir tidak bisa menahannya sampai sekarang. Terima kasih atas kerja keras Anda," kata Wu Heng. Wen Manxia menarik gadis kelinci yang menangis itu pergi, memasukkannya ke dalam pelukan Underwhale, dan terus bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Sepertinya kamu menjadi sasaran. Minta orang-orangmu untuk membantu membersihkan tempat kejadian, memindahkan jenazah, dan melindungi daerah sekitarnya," kata Wu Heng langsung. "Sepertinya penjaga di sini tidak bisa diandalkan. Saat ini, kami masih harus bergantung pada anggota geng seperti Wen Manxia." Wen Manxia dengan cepat memberikan beberapa perintah kepada anak buahnya. Pintu ditutup dan anggota geng mengepung gedung sambil menyelamatkan rekan mereka. Tidak lama kemudian, Glenda berikutnya terbang kembali dan masuk ke dalam tubuh. Lokasi di mana pihak lain melarikan diri juga muncul di depan Anda. Seperti yang dia duga, kediaman Gianluan, Ordo Rahasia Mata Surgawi adalah lelaki tua yang sama yang terakhir kali memberikan wanita dan uang itu di kedai minuman dan berencana untuk menyuapnya. "Bagaimana?" Wen Manxia bertanya. Wu Heng mengangguk, "Kami sudah tahu siapa yang ada di balik layar. Wei Hao, Gianluan. Itu dia." "Kenapa?" Wen Manxia sedikit terkejut. Membunuh kapten asosiasi bukanlah perkara sepele. Pihak lain adalah taipan lokal. Mengapa dia melakukan hal seperti itu jika dia tidak berbicara tentang membangun hubungan baik dengannya? Dia tidak tahu tentang Secret Order, jadi dia tidak tahu tujuan melakukan hal ini. Wu Heng duduk di sofa dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya akan menangani masalah di pusat kota. Anda memiliki tugas lain malam ini." "Tugas apa?" "Bawa orang-orangmu dan hancurkan geng Serigala Putih. Aku akan mendengar hasil kehancuran mereka besok pagi." Ketika saya memikirkannya saat ini, semuanya sudah diketahui. Geng Serigala Putih juga menunda waktu mereka sendiri. Bahkan jika mereka diselidiki nanti, mereka masih punya alasan yang sah. Tetapi Wu Heng tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. Satria pengawal besi membiarkan segalanya sendirian, membuatnya merasakan bahaya, perasaan bahaya disatukan untuk perhitungan. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, meskipun sulit untuk diakhiri di kemudian hari. Wen Manxia sedikit menyipitkan matanya. "Saya tidak tahu mengapa geng Serigala Putih terlibat lagi. Tetapi bukan hal yang aneh jika di dalam kota mendukung geng di luar kota. Geng Serigala Putih pasti telah melakukan sesuatu darinya." Setelah berpikir sejenak, dia masih berkata, "Geng Serigala Putih adalah geng besar. Akan sulit bagi kita untuk menyingkirkan mereka. Begitu perang pecah,
hanya kita yang akan tersingkir. Jangan khawatir, saya akan mengatur bantuan untuk Anda. Wen Manxia ragu-ragu sejenak, tapi mengangguk, oke. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, di rumah besar di pusat kota. Jian Luan duduk di sofa, dengan kekecewaan di matanya, kamu gagal lagi. Bagaimana kamu bisa menjadi kapten? Kamu gagal menangkap 2 pelayan. Anel mengemasi barang-barangnya dan berkata, apa yang bisa kita lakukan? Sejumlah besar anggota geng bergegas keluar, yang memperlambat kemajuan. Terlebih lagi, dia kembali terlalu cepat, yang sama sekali berbeda dari apa yang Anda katakan. Kamu tidak meninggalkan jejak apapun, kan? Anel menatapnya dan berkata, kamu tidak percaya padaku. Atau kamu mencoba membakar jembatan dan menyingkirkanku juga, menghapus semua jejak. Hahaha. Jian Luan tertawa, kamu terlalu banyak berpikir. Aku orang yang paling jujur. Aku berjanji akan mengirimmu pergi, dan tentu saja aku tidak akan menyesalinya. Dia merenung sejenak dan melanjutkan, sekalipun saya benar-benar tahu bahwa kami yang melakukannya, selama tidak ada bukti kuat, apakah saya akan tetap takut padanya? Anel tersenyum dan menyingkirkan barang-barang yang sudah dikemasnya. Apakah kamu akan menghadapinya selanjutnya? Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Saya akan mengatur kerusuhan dalam 2 hari ke depan dan membunuhnya secara langsung. Seharusnya kamu melakukan ini sejak lama, daripada membuatnya lebih waspada dengan melakukan tes berulang kali. Siapa sangka kapten yang baru tiba akan sangat sulit dihadapi. Jian Luan meletakkan gelas anggurnya ke samping, dan pelayan cantik itu menuangkan minumannya dengan hormat. Jika kamu berhasil, ingatlah untuk menulis surat kepadaku agar aku bisa merayakannya. Ya, saya akan. Keduanya mengangkat kacamata mereka dan membenturkannya dengan ringan. Sebagai seteguk anggur terakhir sebelum berpisah, Anel berjalan ke jendela, memandangi malam yang berkabut dan berkata, jika sulit menanganinya di sini, kamu bisa pergi ke kota Blackstone, itu dia di sana. Bang gelombang. Sebelum dia selesai berbicara, kaca di depannya tiba-tiba pecah, diikuti dengan suara pop, dan lubang berdarah langsung menembus kepala Anel. Tubuhnya tampak berbaring telentang, dengan darah hangat dan kental berceceran di mana-mana. Bab 179. Hidup atau mati. Kepala Anel tiba-tiba meledak, dan darah hangat memercik kemana-mana. Jian Luan tiba-tiba berdiri, tetapi sebelum dia bisa bergerak, cahaya oranye lain muncul, hampir pada waktu yang bersamaan. Perisai energi berwarna kuning muda terbentuk di depannya, membungkus tubuhnya di dalamnya. Pelurunya sedikit terhalang, namun masih menembus perisai cahaya, mengenai pinggang dan perut Jian Luan, dan darah berceceran di mana-mana. Tuan gelombang, seru pelayan di sampingnya. Jian Luan menarik tubuhnya dan menghalanginya di depannya. Hampir pada saat yang sama, peluru lain terbang, menembus punggung pelayan itu, dan dia jatuh ke dalam genangan darah. Jian Luan merangkak dan bersembunyi di balik sofa sambil berteriak keras, penjaga, Magir, kamu di mana? Cepat kemari. Hore! Seorang pria berbaju besi berlari bersama sekelompok penjaga. Dia mengangkatnya dan menyeretnya ke tengah aula, menjauh dari jendela. Kami memiliki orang-orang yang menggeledah daerah sekitar, kata penjaga itu langsung. Jian Luan mengeluarkan sebotol obat dan meminumnya, dan berkata dengan marah, itu Wu Heng, itu pasti dia. Aku ingin membunuhnya, dan aku akan mengatur seseorang untuk membunuhnya sekarang. Bang gelombang, ada suara tembakan lagi, dan semua orang terkejut. Di halaman, seseorang berteriak kaget. Seorang penjaga keamanan yang sedang mencari alisnya tertusuk dan jatuh ke tanah telentang. Bang gelombang, bang 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 gelombang. Suara tembakan masih terdengar di halaman, dan penjaga yang bersenjata lengkap berjatuhan satu demi satu. Tidak ada yang mengetahui posisi pihak lain, itu seperti hukuman yang jatuh dari langit malam. Membunuh orang di sini secara acak. Semua orang segera mencari perlindungan, dan tidak ada yang berani terungkap. Teriakan Jian Luan juga menutup mulutnya.
Sepertinya saat ini, pihak kita sendirilah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Atap sebuah bangunan di kejauhan. Wu Heng melihat melalui teleskop dan melihat segala sesuatu di istana yang jauh. Ketika saya mengetahui bahwa satu tembakan tidak membunuh Jian Luan, saya merasa kecewa. Jika kamu membunuh lawan secara langsung, kamu dapat mundur sekarang. Topeng kuning yang melindunginya. Ini jelas merupakan alat peraga ajaib atau barang langka berlevel tinggi, dan bahkan dapat memblokir peluru senapan sniper. Punya uang itu bagus, tapi itu tidak akan membunuhmu. Di dunia ini, tidak mati berarti tidak ada yang salah. Dengan beberapa botol obat, atau memakai barang yang memiliki efek terapeutik, cederanya dapat pulih. Sama sekali tidak ada kemungkinan kerusakan luka menyebabkan kematian. Melalui teleskop, saya melihat bangunan di seberangnya lagi. Tidak ada jalan keluar sekarang, dia harus mati hari ini. Pemburu Yi, terus bunuh targetnya. Wu Heng memberitahu Lai Yi dan terus berkata kepada kerangka berkepala besar di sebelahnya, bunuh dan jangan tinggalkan siapapun. Hulala gelombang. Di jalan di bawah, suara gesekan tulang yang keras tiba-tiba terdengar. Itu padat dan keras, dan membuat seluruh tubuh tidak nyaman untuk mendengarkannya. Tengkorak itu seperti semburan tulang yang mengamuk, menyebar seketika setelah meninggalkan gang. Mulai bergegas menuju gedung di seberang. Tengkorak memanjat satu sama lain, melompati dinding, dan gerbang besi yang tersegel itu langsung terbuka. Di bawah tatapan ngeri dari semua penjaga, mereka bergegas ke halaman dan mulai berkelahi. Dalam sekejap, suara ratapan dan perkelahian terdengar. Dari waktu ke waktu, terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga. Jian Luan dilindungi di dalam gedung oleh banyak penjaga. Melihat tulang-tulang yang mengalir dari luar, ketakutan akan kematian muncul di dalam hatinya. Mengapa ini terjadi? Mengapa begitu banyak undead muncul di kota? Mengapa ksatria penjaga besi yang berpatroli di kota belum tiba? Punya uang dan peralatan. Bahkan jika Anda sudah tua, Anda dapat bertahan hidup dengan beberapa barang langka, dan Anda tidak boleh mati di sini. Tunggu, ksatria pengawal besi akan segera datang. Aku memberi mereka begitu banyak uang setiap tahun, jadi mereka tidak bisa melihatku mati. Jian Luan kehilangan ketenangannya yang biasa, dan ketika dia melihat para penjaga yang sama gugupnya, dia merasa lebih gugup. Sen berkata, lindungi aku, kamu masing-masing punya 10 koin emas. Lindungi aku, kamu punya uang sehingga kamu tidak bisa menghabiskan semua uangmu. Pertempuran di halaman telah berakhir. Semua penjaga dipenuhi kerangka. Semua kerangka ini melihat ke dalam gedung dengan rongga mata kosong. Bentuk formasi pertempuran, bertahan, dan bertahan sampai para ksatria di kota datang. Kapten penjaga memerintahkan dengan dingin. Semua orang segera membentuk formasi pertempuran untuk melindungi Jian Luan di belakang mereka. Mulai bunuh kerangka yang masuk ke dalam gedung. Wilayah luar kota. Tangan ratusan orang berjalan cepat melalui jalanan yang remang-remang, semuanya mengenakan baju besi dan membawa pedang, membuat suara gemerincing saat mereka berjalan. Beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan tidak bersembunyi. Hanya melihat orang lain lewat. Di kota Urentam, perkelahian antar geng bukanlah hal yang jarang terjadi. Ada banyak sekali geng, besar dan kecil. Geng-geng dihilangkan dan geng-geng baru bermunculan setiap hari. Khusus untuk geng kecil, setiap hari bisa bertambah beberapa lagi. Namun, geng-geng yang sudah terbentuk lebih awal dan telah mencapai skala tertentu jarang sekali dikacaukan. Geng Serigala Putih adalah salah satunya. Tidak hanya didirikan lebih awal, namun juga memiliki hubungan yang rumit dengan pusat kota. Adik ipar, geng ini baru saja berkembang sedikit, dan sekarang ada konflik langsung dengan geng Serigala Putih, yang mungkin menyebabkan beberapa kerugian. Pemimpin geng itu mempercepat langkahnya dan mendekat untuk membujuk. Agak halus. Dengan kekuatan Spike Gang untuk mengalahkan White Wolf Gang, niscaya akan seperti memukul telur dengan batu. Satu-satunya yang akan hancur adalah dirinya sendiri.
Bahkan jika Anda menjadi gila, Anda harus menemukan lawan yang serupa. Wen Manxia memakai dompet kulit berwarna coklat, rambut panjangnya yang merah menyala diikat, dan wajahnya dingin dan serius. Kenapa dia tidak mengetahui hal-hal ini? Tetapi tuanku telah dianiaya dan ingin menghancurkan geng serigala putih malam ini. Melihat posisi di sampingnya, ini adalah pembantu yang diberikan kepadanya oleh Wu Heng. Mereka adalah 4 kerangka tampak kusam dengan helm bundar dan peralatan aneh yang ditarik oleh kereta. Benda panjang yang ditopang oleh rangka besi berkaki 4 dengan rantai ramping di salah satu sisinya. Tampaknya merupakan perangkat jarak jauh dari kota asal pemiliknya. Wajahnya tetap tidak berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya telah membuat pengaturan. Geng Serigala Putih akan dihancurkan, dan besok geng Spike kita juga akan menjadi geng terkenal. Jangan khawatir, saya tidak cukup bodoh untuk membuatnya kesenangan dalam hidupku sendiri." Mendengar pengaturan di pusat kota, staf kunci dan junior di dekatnya semuanya tercengang. Saya langsung paham maksud kakak ipar saya. Beberapa orang di pusat kota ingin menghancurkan geng Serigala Putih. Mereka hanyalah tukang dan semuanya sudah diatur. Meskipun saya masih memiliki keraguan di hati saya, tim telah mencapai titik ini, sehingga mereka hanya bisa gigit jari dan melanjutkan. Oke, dengarkan kakak iparku. Wen Manxia membiarkan dirinya tersenyum percaya diri, setelah malam ini, semua orang akan menerima hadiah yang besar. Terima kasih, kakak ipar. Tim terus bergerak maju. Saat mereka mendekati gang di depan, mata yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba terfokus pada semua orang. Pada saat yang sama, binatang jinak yang berdiri tinggi di atas gedung terbang ke langit dan melayang di atas tim. Telah menemukan. Saat kelompok besar mendekat, sulit untuk menghindari tatapan penjaga. Cea gelombang wow. Di kejauhan, pintu beberapa bangunan terbuka. Anggota geng Serigala Putih keluar dengan cepat. Di gang depan, banyak orang berkumpul. Pemimpin geng Serigala Putih, Galvan, mendekat ke depan dan melihat ke sisi berlawanan dengan tatapan agak tajam, geng Spike. Kalian sudah gila dan datang kepada kami untuk mencari masalah. Geng Serigala Putih adalah geng luar kota, sedangkan geng Spike adalah geng luar kota. Kekuatan dan jumlah pengikut tidak bisa dibandingkan. Sejak Taming mengetahui tindakan Spike Gang, White Wolf Gang telah mengumpulkan banyak tenaga. Kalah jumlah dari Spike Gang. The Spike Gang datang, mengira otak lawannya rusak. Galwang, menyerahlah, dan biarkan saudara-saudaramu hidup, kata Wen Manxia dengan suara yang dalam. Haha, orang-orang dari geng Serigala Putih tertegun sejenak, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Mata Galwang tertuju pada wanita cantik dengan rambut merah panjang dan sosok montok, dan dia berkata dengan dingin, "Manxia Wen, awalnya, Roh, ingin kamu datang dan tinggal bersamaku selama beberapa malam, tapi kemudian kepergiannya menunda masalah tersebut, dan aku tidak menyangka ini lebih baik dari milikku. Aku tidak sabar untuk memikirkannya, aku akan mencicipi tubuhmu, kamu benar-benar wanita yang baik. Kamu mencari kematian." Wen Manxia tampak marah. Kaulah yang mencari kematian. Kamu berani ikut campur dalam urusan dalam kota. Sekarang kamu benar-benar membantu anak laki-laki yang baru saja menjadi kapten. Kamu benar-benar gila. Galwan mengatakan sesuatu, mengangkat pedang di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, jangan sakiti perempuan jalang itu. Aku ingin bersenang-senang malam ini dan menjaga wanitanya untuk saudara laki-laki, Roah." Hahaha gelombang. Orang-orang dari geng Serigala Putih tertawa keras lagi. Desir, desir, cabut senjatanya masing-masing, dan berjalan maju dengan angkuh. Kemudian, dia mulai berlari dan membunuh musuh yang tidak memiliki penglihatan di sisi berlawanan. Menghadapi geng Serigala Putih yang ganas, para anggota Spike Gang mulai terlihat ketakutan dan depresi. Melihat sekeliling, dia sepertinya mencari jalan keluar. Bang gelombang. Tiba-tiba terdengar suara keras. Salah satu anggota geng Serigala Putih yang memimpin serangan ke depan tiba-tiba meledak di bahunya, dan seluruh lengannya menghilang setinggi bahu.
Darah hangat dan lengket memercik ke orang-orang lainnya. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, terdengar suara keras lagi, api oranye melintas, dan dada anggota geng lainnya meledak, meninggalkan darah dan daging di mana-mana. Bang 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 gelombang. Senapan mesin berat itu seperti naga yang marah, menyemburkan api oranye. Peluru itu seperti jaring raksasa, menembaki semua orang di gang. Dimanapun peluru lewat, mayat manusia hancur berkeping-keping dan berjatuhan. Orang-orang dari geng Serigala Putih melolong dan melarikan diri. Wajah Spike Gang dan bahkan Mansha Wen berubah secara dramatis, melihat dengan ngeri pada instrumen penyembur api dan White Wolf Gang yang berjatuhan sepotong demi sepotong seperti gandum. Bagaimana bisa ada senjata yang begitu ganas? Wen Mansha bereaksi segera setelah absen sebentar. Wu Heng memegang benda yang disebut pistol di tangannya. Apa yang dia lihat di depannya adalah versi pistol yang diperbesar, yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam kota, Wu Heng mengamati situasi pertempuran di rumah lawan melalui teleskop. Tentara kerangka telah mengepung gedung dan menyerang di dalam. Sepertinya orang-orang di dalam masih melawan. Dengan disparitas jumlah yang begitu besar, mereka masih melakukan perlawanan hingga saat ini. Tampaknya ada ahli di antara pengawal lawan. Pada saat ini, hantu, Glenda, terbang keluar dari gedung dan berkata, mereka semua bersembunyi di dalam gedung dan berencana untuk menyeret mereka ke ksatria penjaga besi. Seret ksatria pengawal besi ke sana. Ini ide yang bagus. Bagaimanapun, ini adalah pusat kota, dan seluruh keamanan dijaga oleh ksatria penjaga besi. Situasi di sini mungkin telah menarik perhatian para ksatria sejak lama. Mereka tidak datang secara langsung. Biar saya lihat. Glenda masuk ke dalam tubuhnya, dan gambaran itu disinkronkan ke dalam pikirannya. Bangunan itu berantakan, dengan mayat dan tulang patah menutupi tanah. Gianluan telah pulih dari cederanya. Dia dilindungi oleh beberapa penjaga. Dilihat dari pengalaman bertempur orang-orang ini, mereka seharusnya berada pada level yang tinggi. Salah satunya sangat luar biasa. Dia tinggi dan tinggi, mengenakan baju besi perak, dan pedang panjang di tangannya terbakar dengan api merah. Bilah api itu terangkat ketika dia membuka dan menutup, dan kerangka di dekatnya dipotong-potong dan dibakar. Sepertinya sudah menjadi tugas kapten untuk terus memberi perintah kepada orang lain. Karena orang ini, laju pertempuran langsung melambat. Hasilnya, ini belum berakhir. Wu Heng merilis Glenda lagi. Kembali ke tengkorak berkepala besar di sampingnya, dia berkata, beri perintah, semua serang. Di dalam gedung, Gianluan didukung oleh banyak penjaga dan bersandar di dinding. Meskipun dia tidak terluka, tetapi menghadapi kerangka yang terus menyerang, wajahnya menjadi semakin pucat. Sebelumnya, dia mengira Wu Heng sedang membalas dendam padanya. Bagaimanapun, informasi menunjukkan bahwa dia juga seorang ahli nujum dan memiliki peralatan aneh dan sangat mematikan. Tapi sekarang tampaknya dia telah memprovokasi ahli nujum yang lebih kuat. Bagaimana seorang profesional yang baru saja bergabung dapat mengendalikan tim undead yang begitu besar? Pasti seorang ahli nujum tua dan kuat dengan warisan yang kaya. Mungkinkah dia yang menjadi pemandu anak ini? Sial, informasi yang diberikan oleh asosiasi sangat tidak dapat diandalkan. Pantas saja Yat dan Anel gagal. Hal-hal yang sebelumnya tidak masuk akal, kini dapat menjadi masuk akal pada saat ini. Tetapi tidak ada kemungkinan penyesalan. Situasi saat ini tidak dapat diselesaikan secara damai. Tahan dulu. Bagaimanapun, ini adalah pusat kota. Untuk operasi berskala besar, Ksatria penjaga besi akan segera tiba di lokasi. Saat pertempuran menjadi kacau, orang-orang seperti Anda akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Kami akan membuat rencana berikutnya pada saat itu. Kamu, ayo, keluar, dan aku akan memberimu lebih banyak uang, lanjut Gianluan, jangan sampai orang-orang ini menyerah pada diri mereka sendiri. Bang gelombang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar. 4 raksasa tinggi,
hampir 3 meter, mengenakan baju besi, dengan tangan di atas lutut, langsung menerobos garis pertahanan. Buka dan tutup kedua lengan lebar-lebar, hancurkan semua penjaga dan kerangka di sekitarnya. Itu terlempar dengan keras ke dinding di kedua sisi. Dia melihat sekeliling dengan mata kosong dan segera bergegas menuju lokasi Jianluan. Kapten penjaga melangkah ke samping untuk memblokir di depan. Bang gelombang. Dia langsung pingsan dan rak buku di belakangnya terjatuh. Jianluan melihatnya dengan ngeri, berbalik dan berlari menuju tangga. Namun, hanya menjalankan beberapa langkah. Itu diambil dengan cakar raksasa jauh di dalam atap gudang dan dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah. Jianluan terus meronta dan berteriak, "Selamatkan aku akan memberimu uang, 50 emas, 100 emas, datang dan selamatkan aku, cepatlah." Gabah gelombang gabah. Terdengar suara patah tulang. Tubuh Jianluan terbelah menjadi dua, dan darah serta organ dalam berjatuhan di langit. Pada saat yang sama, kerangka raksasa membentuk lingkaran dan membunuh kapten penjaga. Bab 180. Mekanisme enkripsi. Wilayah luar kota. Peluru membentuk jaring besar, merenggut nyawa anggota geng Serigala Putih. Di bawah senjata api yang kuat, tubuhnya menjadi rapuh seperti tahu, dan seluruh gang ditutupi dengan daging cincang dan anggota badan. Pemimpin geng yang pahanya tertembak, menopang tanah dengan tangannya, dan berjuang untuk merangkak ke depan. Kehilangan darah dan rasa sakit yang parah menyebabkan dia menangis kesakitan di setiap gerakan. "Bos, selamatkan aku, bos." Ada keinginan kuat untuk bertahan hidup dalam suara tersebut. Tapi itu jelas tidak berpengaruh. Galwan, yang berada di belakang mengajak beberapa orang bersembunyi di halaman samping sambil mendengarkan suara tembakan yang terus terdengar. Bahkan tidak berani melihat keluar. Menutup telinga terhadap anggota di luar yang menangis kesakitan. Brengsek, dari mana mereka mendapatkan benda semacam ini? Sial, 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 para pelacur ini sangat kejam. Galvan mengertakkan gigi dan mengumpat. Pada saat yang sama, saya mulai menyesal terlibat dalam perkelahian di dalam kota. Mengapa kamu ingin menyeberang ke air berlumpur ini? Terlebih lagi, jika saya tahu hari ini akan seperti ini, saya seharusnya membunuh Spike Gang terlebih dahulu dan membunuh wanita itu. Sial, berakhir seperti ini. Tiba-tiba, tembakan di luar berhenti. Seluruh gang menjadi sunyi seketika, dan ratapan menyakitkan menjadi semakin jelas. Wen Manxia melirik dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa laras senjatanya sudah berwarna merah, dan sepertinya akan berhenti sejenak. Tetapi dalam situasi saat ini, senjata ini tidak diperlukan lagi. Dia berkata dengan suara dingin, "Bunuh dan jangan tinggalkan siapapun." Siapapun yang membunuh Galwan akan diberi hadiah 500 perak karena membawa kerangkanya. Semua orang di Spike Gang tertegun sejenak. Kemudian dia langsung bereaksi, berteriak dan masuk dengan senjata di tangan. Pada awalnya, saya tidak berani menyerang geng Serigala Putih. Sekarang, tidak banyak orang yang tersisa di sisi berlawanan, dan saya semua adalah anggota geng. Tidak banyak rasa takut yang tersisa. Karena kepala lawan sangat berharga, semua orang bergegas masuk karena takut mereka akan terlambat dan kehilangan bagian uangnya. Bunuh semua anggota geng Serigala Putih yang meratap di sepanjang jalan, lalu bergegas ke halaman di satu sisi. Ketika dia melihat Galwan memegang pisau, dia pergi untuk membunuhnya. Meskipun Galwan pemberani, dia juga merasa sangat sulit menghadapi jumlah anggota Spike Gang yang lebih banyak. Dadanya tertusuk belati, dan matanya yang memandang keluar dipenuhi dengan keputusasaan. "Wen Manxia, jangan bunuh aku. Aku mengaku kalah. Geng Serigala Putih masih memiliki beberapa properti. Jika kamu membunuhku, properti ini tidak akan atas namamu. Jangan bunuh aku gelombang," teriak Galwang. Dia berencana untuk membunuh anak buahnya, tetapi gerakan tangannya sedikit terhenti. Menyeret Galwang keluar halaman, menatap Wen Manxia yang menutup mulut dan hidungnya di kejauhan. Sepertinya sedang menunggu hasilnya.
Wen Manxia mendongak dan berkata, seseorang di pusat kota ingin kamu mati. Saya tidak bisa menyelamatkanmu, jadi saya akan membunuhnya. Lambaikan tangan Anda sedikit. Orang-orang itu mengerti, dan pedang panjang itu melewati leher Galwan, dan darah muncrat. Adik ipar, mereka semua mati, tidak ada yang tersisa. Wen Manxia mengangguk, temukan beberapa saudara, cari tempat ini, ambil semua barang berharga, dan sisanya akan membersihkan medan perang. Baik, kakak ipar, tidak ada perkelahian geng di luar kota. Tetapi setelah selesai, medan perang harus dibersihkan, dan jalanan tidak boleh dipenuhi mayat, sehingga besok akan berdampak pada toko-toko di sekitarnya atau tempat tinggal warga. Semua orang mulai melakukan pembersihan terakhir di medan perang. Wen Manxia meminta orang-orang untuk menemukan Galwan dan beberapa kerangka mayat dan menaruhnya di gerobak. Bersama dengan peralatan aneh itu, dia berjalan menuju posisinya bersamanya. Setelah malam ini, The Spike Gang akan terkenal di pinggiran kota. Dalam kota, orang-orang dari Ksatria Penjaga Besi telah tiba dan mendekat ke sini, kata Glenda lembut sambil melayang di udara. Wu Heng berdiri di halaman rumah Jian Luan, melihat kembali lokasi pintu. Ketika kediaman mereka diserang, para ksatria berbalik ketika mereka melihatnya. Itu datang dengan cepat sekarang. Berapa banyak orang di sana? Wu Heng bertanya. Glenda mengangkat tubuhnya ke atas, melihat dari kejauhan dan berkata, mungkin ada 20 atau 30 orang berkumpul seperti ini, tapi saya melihat ada beberapa orang yang mendekat dari arah lain. Bunuh mereka semua dan kembalikan tubuh mereka, kata Wu Heng. Para skeleton yang menunggu di tempat mengambil tindakan lagi, berjalan keluar dari gerbang, dan bergegas menuju para ksatria yang mendekat. Di mata para ksatria yang ketakutan, formasi itu terpecah, dan pisau dapur yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kepala mereka, membunuh mereka secara langsung. Wu Heng masuk ke dalam gedung. Jian Luan adalah seorang pengusaha kaya lokal dan anggota penting dari Orde Rahasia. Kualitas hidup dapat dikatakan cukup baik. Karpet, sofa, pot tanaman, dan lukisan di aula bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Terutama beberapa perabot, dengan ukiran dan pengerjaan indah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengrajin biasa. Itu juga sejalan dengan status seorang pengusaha kaya. Lingkungan hidup terlalu biasa, tapi saya merasa berada di tempat yang salah. Wu Heng berjalan ke tangga dan menemukan mayat Jian Luan. Seluruh orang itu terbelah dua, dan matanya penuh ketakutan ketika dia meninggal. Wu Heng menemukan pintu dan langsung membuka gerbangnya. Pindahkan mayat dan semuanya ke sini secepat mungkin. Perintah Wu Heng. Tengkorak yang tersisa mulai mengambil tindakan. Bawalah barang-barang di dalam kamar dan langsung masuk ke gerbang batas. Satu persatu tersusun berjajar seperti koloni semut yang bergerak. Segera, kelompok kerangka yang keluar untuk mencegat para penjaga kembali, menyeret puluhan mayat yang mengenakan baju besi perak. Wu Heng terus mengarahkan mereka untuk memindahkan barang. Jika terlalu besar, jangan dibiarkan. Segala sesuatu yang dapat diambil harus disingkirkan, tanpa meninggalkan apapun. Tunggu sampai semuanya selesai. Wu Heng mengeluarkan kunci perunggu dan mengenakan jubahnya. Mengingat Glenda, dia menghindari anggota ksatria yang mendekat. Menghilang di malam hari. Kembali ke tempat tinggal Anda. Rumah itu kosong, dan Mini serta Enyer ditempatkan di konsorsium Lechia. Sebagai partner satu sama lain berkali-kali, saya masih cukup percaya padanya. Selain itu, kebanyakan orang tidak berani menyinggung raksasa seperti konsorsium. Aula itu gelap. Wu Heng mengangkat tirai dan melihat keluar jendela. Pastikan tidak ada yang mencurigakan, dia langsung menuju lantai 3. Dang-dang-dang gelombang. Seekor burung hantu berbulu putih berdiri kosong di ambang jendela, mengetuk-ngetuk jendela dengan paruhnya. Wu Heng membuka jendela, mengambil burung hantu itu, melepas catatan dari kakinya, dan membuka lipatannya untuk memeriksa. Isinya sangat sederhana. Geng serigala putih telah dihancurkan dan tidak ada bahaya. Wu Heng mengambil penanya dan menulis,
tidak ada masalah di pihak saya. Ikat kembali ke kaki burung hantu dan biarkan terbang. Saat Glenda terbang kembali, tidak akan ada bahaya di luar. Buka kembali pintunya dan pergi ke dunia zombie. Di sini masih malam, tapi ada beberapa lampu jalan tenaga surya di halaman yang masih terang. Wu Heng datang ke ruang terbuka. Lihat panen ini. Di satu sisi terdapat berbagai perabotan, lukisan, anggur merah dan piring makan, dan di sisi lain terdapat tumpukan mayat. Ada orang seperti Gian Luan, dan ada juga orang dari ksatria. Wu Heng juga tidak ingin membawa situasi ke level saat ini. Tetapi kontradiksi di antara keduanya telah mencapai titik di mana kontradiksi tersebut tidak dapat diatasi. Pihak lain telah mengambil tindakan, dan jika Anda tidak memberikan perlawanan dalam bentuk apapun, itu hanya akan membuat mereka semakin tidak bermoral. Jika Anda berani menangkap pembantu Anda hari ini, Anda pasti akan lebih lugas besok. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Akan lebih baik untuk segera melenyapkan lawan seperti ini. Apakah itu akan berdampak apapun, atau jika kota Luntam benar-benar menyelidiki perbuatannya, hal itu tidak dapat dihindari. Pada saat itu, kami akan mengambil langkah demi langkah. Duduk di bangku kayu, memandangi tumpukan mayat di depannya, dia ragu-ragu sejenak. Berkata pada kerangka di sebelahnya, seret dia keluar. Tubuh Jian Luan langsung diseret keluar. Hanya bagian atas tubuhnya saja yang berlumuran darah. Percakapan dengan orang mati dirilis secara langsung, dan detik berikutnya, mayat setengah tubuh membuka matanya. Tidak bisa duduk dan hanya bisa memutar lehernya. Melihat ke sini, tanpa emosi apapun, matanya abu-abu dan tak bernyawa. Siapa lagi yang terlibat dalam rencanaku? Wu Heng bertanya. Mayat itu menjawab, Arnel, dan Capulo. Wu Heng bertanya, kalian hanya bertiga. Mayat itu berkata, hanya kami bertiga yang mendiskusikan rencana ini, dan yang lain tidak terlibat. Alasan membunuhku terutama karena kamu ingin mendapatkan kembali staf pengorbanan dan cangkir darah. Ya Tuhan, mengapa kamu menghargai dua hal ini? Wu Heng terus bertanya. Tubuh mayat bergetar hebat. Tepat ketika Wu Heng mengira sesuatu akan terjadi, mayat itu berhenti gemetar dan menjawab, kedua benda ini adalah alat peraga yang sangat penting dengan fungsi khusus. Jika hilang, kami akan dihukum. Tidak ada yang disebutkan, tapi Wu Heng juga dapat memahami hukuman yang disebutkan di dalamnya. Ini adalah hukuman dari tatanan esoteris. Kedua alat peraga ini merupakan alat peraga penting dari Orde Rahasia dan tidak dapat ditarik kembali. Pertanyaan terakhir. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, beritahu saya anggota dan identitas Orde Rahasia, Anda tahu. Mayat itu berdiri di sana dengan pandangan kosong, tanpa jawaban apapun. Wu Heng mengerutkan kening dan mengulangi, beritahu saya anggota dan identitas Orde Rahasia di kota ini. Mayatnya masih tidak merespon. Detik berikutnya, kepalanya mulai bergetar hebat, dan dengan letupan, kekuatan undet di atas kepalanya runtuh, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mata Wu Heng sedikit melebar. Melihat pemandangan di depanku dengan terkejut. Tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tampaknya menyebutkan anggota Orde Rahasia memicu semacam mekanisme kerahasiaan. Setelah terdeteksi atau ditanyakan dengan cara ini, akan ada gangguan. Ini seperti menambahkan program penghancuran diri. Tampaknya bergabung dengan perintah rahasia memerlukan enkripsi. Untungnya, saya tidak berani bergabung dengan mereka. Mayat tidak dapat dipanggil lagi. Wu Heng melanjutkan, kikis dia hingga bersih. Basen membungkuk dan membersihkan semua mayat di depannya. Kecuali gaun yang berlumuran darah. Masih banyak hal baik dalam diri saya. Liontin pelindung, deskripsi, liontin yang diukir dengan rune, perlindungan pedang dan perisai, dapat membentuk perlindungan magis pada saat-saat kritis, memblokir sebagian dari kerusakan serangan. Cincin luar angkasa, deskripsi, sebuah penyangga yang diukir dengan sihir luar angkasa, dengan ruang 5 meter kubik di dalamnya.